Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Di balik setiap pernikahan yang tampak sempurna, selalu ada kemungkinan rahasia kelam tersembunyi di antara senyum manis dan pelukan hangat. Begitu pula dengan kehidupan rumah tangga Tania Wibisono dan Rendra Wirawan, pasangan kaya raya yang dikenal sebagai simbol kesuksesan dan keharmonisan di lingkungan elit Jakarta Selatan. Tania adalah seorang perempuan yang terlahir dari keluarga pengusaha ternama. Ayahnya memiliki jaringan properti di beberapa kota besar, sementara ibunya adalah filantropis aktif. Meski bergelimang kemewahan, Tania tumbuh sebagai pribadi yang cerdas, santun, dan tak mudah percaya. Ia mewarisi kecermatan bisnis dari ayahnya dan insting tajam dari ibunya. Rendra, suaminya, adalah pria karismatik dengan latar belakang keluarga biasa, namun memiliki ambisi luar biasa. Ia bertemu Tania saat mereka sama-sama menghadiri acara gala amal. Rendra pandai bersilat lidah, menarik simpati, dan penuh perhatian. Dalam waktu singkat, ia berhasil menaklukkan hati Tania. Pernikahan mereka berlangsung megah, menjadi perbincangan hangat masyarakat kelas atas. Namun di balik kemewahan dan foto-foto bahagia yang tersebar di media sosial, tersembunyi rencana busuk yang perlahan-lahan mulai terbentuk. Rendra menginginkan seluruh kekayaan Tania, dan ia ingin memilikinya sendirian. Tania yang semula percaya sepenuhnya pada suaminya, perlahan mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. Sikap Rendra berubah. Ia mulai jarang pulang, sering memegang telepon sembunyi-sembunyi, dan yang paling mencurigakan, setiap makanan dan minuman Tania terasa aneh. Ternyata, Rendra telah meracuni istrinya secara perlahan-lahan dengan racun tikus yang dicampurkan dalam minuman herbal dan kapsul vitamin. Ia berharap Tania jatuh sakit dan perlahan-lahan meninggal dunia agar ia bisa mewarisi seluruh asetnya. Namun Rendra tak tahu satu hal. Tania sudah lebih dulu mencium niat busuk itu, dan diam-diam merancang balasan yang jauh lebih mengerikan. Di sebuah kawasan elit bernama Menteng Heritage Estate, berdiri sebuah rumah megah bergaya Eropa klasik yang dikelilingi taman mawar putih dan kolam ikan koi. Disitulah pasangan muda Tania Wibisono dan Rendra Wirawan membangun kehidupan rumah tangga mereka. Jika ada kisah cinta yang pantas disebut sempurna, maka kehidupan mereka adalah contohnya. Setiap pagi dimulai dengan aroma kopi dan tawa. Rendra selalu bangun lebih dulu, menyiapkan secangkir kopi kesukaan Tania. Kopi Ethiopia single origin, tanpa gula, dengan sedikit susu almond. Lalu membangunkannya dengan kecupan di kening. "Selamat pagi, Nona Direksi," ucap Rendra sambil tersenyum, menyodorkan kopi hangat. "Pagi, Tuan Wirawan," balas Tania dengan mata masih setengah terpejam, namun bibirnya mengulas senyum lebar. Ia merasa, jika surga bisa hadir di bumi, mungkin seperti inilah rasanya, dicintai dan dimanja tanpa syarat. Hari-hari mereka nyaris selalu berjalan sempurna. Rendra, yang mengelola firma arsitektur miliknya sendiri, selalu menemukan waktu di sela kesibukannya untuk makan siang bersama Tania di kantor pusat PT Wibisono Group. Perusahaan keluarga Tania yang bergerak di bidang properti, perhotelan, dan investasi. Di setiap kesempatan publik, mereka tampil sebagai pasangan ideal. Wajah Rendra tampan dan tenang, sementara Tania elegan dan menawan. Media sosial mereka dipenuhi foto-foto mesra. Berdua di Santorini, menikmati kopi di Ubud, atau menghadiri gala dinner di Ritz-Carlton mengenakan setelan couple mewah rancangan desainer ternama. Pasangan paling harmonis. Begitu tajuk utama sebuah majalah lifestyle nasional. Namun harmoni mereka bukanlah sekadar pencitraan. Tania benar-benar mencintai suaminya. Ia sering berkata pada sahabatnya, "Aku beruntung bisa mencintai dan dicintai oleh orang yang begitu sabar dan dewasa seperti Rendra." Rendra pun tampaknya begitu. Ia selalu memuji kecerdasan Tania, betapa ia kagum pada caranya memimpin tim besar, menyelesaikan negosiasi sulit, namun tetap mampu menjadi istri lembut yang perhatian di rumah. Bahkan di usia pernikahan mereka yang telah menginjak tahun ketiga, gairah di antara mereka tidak memudar. Rendra sering meninggalkan catatan kecil di meja kerja Tania,
Kamu adalah alasan aku ingin cepat pulang. Tania menyimpannya di dalam kotak kecil berbentuk hati di laci meja. Ia selalu membacanya ulang saat lelah atau stres. Dan senyum selalu muncul kembali di wajahnya. Orang tua Tania pun menyukai Rendra. Meski berasal dari keluarga sederhana, Rendra menunjukkan dedikasi, kerja keras, dan sikap hormat yang luar biasa. Ia tak pernah bersikap sombong, justru kerap kali membantu proyek sosial milik Ibu Tania, bahkan menjadi donatur tetap untuk program beasiswa yang dikelola yayasan keluarga mereka. Setiap akhir pekan, rumah mereka dipenuhi aroma masakan. Tania senang memasak, sebuah sisi feminin yang jarang diketahui orang luar. Ia sering menghabiskan waktu memasak ayam panggang rosemary atau pasta truffle cream kesukaan Rendra, sementara suaminya memutar playlist jazz dan membantu memotong bahan masakan. Cinta itu bukan tentang hadiah mahal atau perjalanan mewah, kata Tania suatu malam, berbaring di pangkuan Rendra di sofa ruang tengah. Cinta itu tentang momen sederhana yang kamu ulang setiap hari dan kamu tetap tidak bosan. Rendra hanya tersenyum sambil mengelus rambut istrinya. Dan aku tidak akan pernah bosan mencintaimu, jawabnya tulus. Di mata semua orang, dan bahkan di mata Tania sendiri, kehidupan rumah tangga mereka adalah definisi dari kesempurnaan. Mereka tidak pernah bertengkar, tidak pernah ada gosip, tidak ada wanita lain, tidak ada rahasia gelap. Tania belum tahu bahwa cinta yang ia pupuk dengan sepenuh hati itu sedang tumbuh di atas tanah yang telah disusupi racun. Ia belum tahu bahwa setiap kecupan, setiap pelukan, setiap tatapan penuh kasih dari Rendra, perlahan mulai kehilangan ketulusan. Dan Rendra pun belum tahu, atau mungkin terlalu yakin bahwa dirinya terlalu pintar, bahwa wanita yang ia anggap lugu dan bisa dikendalikan sepenuhnya, ternyata adalah seorang pewaris kerajaan bisnis yang memiliki lebih dari sekadar senyum cantik. Ia memiliki otak yang tajam dan insting yang lebih berbahaya dari jebakan apapun yang pernah ia siapkan. Tapi untuk saat ini, semua tampak sempurna. Dan terkadang, kesempurnaan adalah awal dari kehancuran yang paling kejam. Pagi itu, seperti biasa, Tania duduk di meja makan marmer putih sambil menikmati hangatnya kopi dari cangkir porselen bergambar bunga kamelia. Rendra, mengenakan kemeja biru laut dan dasi hitam, duduk di seberangnya sambil membaca tablet. Tak ada yang berbeda. Semuanya terlihat seperti pagi-pagi sebelumnya. Namun saat Tania menyeruput kopi buatan Rendra yang biasa ia nikmati sepenuh hati, keningnya sedikit berkerut. Sayang, kamu pakai kopi yang biasa kan? Tanyanya sambil menatap cangkirnya. Rendra menoleh cepat, lalu tersenyum. Iya dong, itu dari biji yang kamu simpan di toples kaca. Kenapa? Tania tersenyum, meski tak sepenuhnya lega. Entah kenapa rasanya agak pahit, tapi mungkin lidahku aja lagi aneh. Ia meneguknya lagi, lalu meletakkan cangkirnya. Rasa pahitnya tak wajar. Ada semacam sensasi getir di lidah belakang, dan sedikit rasa logam yang sulit dijelaskan. Jangan-jangan kamu masuk angin. Rendra berseloroh, lalu bangkit dan mengecup kepala Tania. Aku berangkat dulu, ya. Jangan lupa makan siang. Tania hanya mengangguk. Sepeninggal suaminya, Tania berdiri dan memandangi cangkir kopi itu lebih lama dari biasanya. Tangannya terulur, mengambil cangkir itu, dan menghirup aromanya sekali lagi. Memang ada yang beda. Aroma tajam yang biasanya menenangkan, kini seperti dicampur sesuatu yang asing. Seperti tanah basah yang menyengat, atau zat kimia yang samar tapi menusuk. Tania tidak langsung panik. Ia hanya menyimpannya dalam ingatan. Ia tak suka berburuk sangka, terutama kepada suaminya sendiri. Tapi naluri bisnis dan rasa hati kecilnya selalu mengajarkan satu hal. Jangan abaikan detail sekecil apapun. Malam itu, Tania pulang lebih awal dari kantor. Sebelum memasuki rumah, ia mampir ke laboratorium kecil yang ia danai di kampus kedokteran tempat sahabat lamanya, Dr. Eliza, bekerja sebagai peneliti toksikologi. Tan, kamu bawa kopi? Tanya Eliza mengangkat alis saat Tania mengeluarkan termos kecil berisi sisa kopi pagi tadi. Cuma mau cek komposisinya. Siapa tahu aku sensitif sama kandungan tertentu. Eliza tidak banyak tanya. Ia tahu Tania bukan tipe orang paranoid, jadi jika Tania datang membawa kopi untuk diuji, pasti ada alasan serius di baliknya. Kasih aku 2 hari, kata Eliza akhirnya. Aku nggak bisa janji cepat. Tania mengangguk dan pergi tanpa banyak bicara. 2 hari kemudian, Eliza menelpon Tania dengan suara yang terdengar lebih serius dari biasanya. Kamu bisa ke lab sekarang? Kenapa? Kita ngobrol langsung, ya.
Hati Tania mulai berdegup cepat. Sesampainya di lab, Eliza langsung menyodorkan hasil uji laboratorium. Tania membaca baris demi baris, berusaha tetap tenang. Di sana tertulis beberapa senyawa tak lazim yang seharusnya tidak ada dalam kopi, termasuk jejak brodivakum, salah satu jenis racun tikus yang dikenal bekerja lambat namun mematikan jika terakumulasi. Ini bukan dalam jumlah besar, Tan. Tapi kalau kamu terus minum kopi itu tiap hari, efeknya bisa fatal dalam jangka waktu beberapa minggu sampai bulan. Tania duduk diam, matanya kosong, tapi dalam hatinya badai mulai terbentuk. Racun, dalam kopinya. Ini nggak mungkin, Liz. Rendra yang buat kopi itu. Eliza tidak berkata apa-apa, hanya menatap sahabatnya dengan prihatin. Dalam diam itu, Tania merasa seolah dunia runtuh perlahan di sekelilingnya. Tania mencoba mengingat kembali semua yang terjadi selama 3 bulan terakhir. Memang ia sering merasa lelah, kadang mual, dan lebih cepat pusing. Tapi ia selalu menyalahkan stres dan jam kerja. Tak pernah sedikit pun ia menduga bahwa tubuhnya sedang secara perlahan diracuni. Tania memejamkan mata. Matanya panas. Apa yang sedang terjadi? Kenapa Rendra harus melakukan ini? Mereka tidak pernah bertengkar. Tidak ada perselingkuhan. Tidak ada konflik terbuka. Hidup mereka selama ini nyaris sempurna. Atau setidaknya, ia percaya begitu. Atau, mungkin itulah masalahnya. Mungkin selama ini kesempurnaan itu hanya topeng. Malam itu Tania tidak langsung pulang. Ia duduk diam di dalam mobilnya, memandangi rumah megah yang selama ini ia anggap sebagai istana cintanya. Di dalam rumah itu, Rendra sedang duduk di ruang keluarga, membaca koran atau menonton berita. Seperti biasa. Tapi kini, setiap kebiasaan terasa mencurigakan. Setiap gerakan tampak seperti bagian dari skenario besar. Apakah suaminya menyimpan niat busuk selama ini? Apakah cinta yang ia rasakan hanya alat? Lalu sebuah pikiran menyelinap masuk ke dalam benaknya. Sebuah pemahaman yang pelan-pelan merasuki pikirannya seperti asap beracun. Jika benar Rendra ingin membunuhnya untuk menguasai harta, maka itu berarti dia berpikir Tania lemah, tak berdaya, tidak tahu apa-apa. Tania menggenggam setir mobil dengan erat. Tawa kecil meluncur dari bibirnya, kering dan pahit. Kalau itu permainan yang dia mulai, bisiknya, maka aku akan pastikan, aku yang menyelesaikannya. Bukan sebagai korban, tapi sebagai algojo. Sudah hampir tengah malam, ketika Tania melangkah masuk ke rumah. Suasana rumah terasa hening. Hanya terdengar suara jam antik di ruang tengah berdentang lembut. Di balik keheningan itu, hati Tania bergemuruh. Bukan karena ketakutan, tapi karena amarah yang mulai mendidih. Sayang, baru pulang? Suara Rendra terdengar dari ruang kerja, santai seperti biasa. Tania menarik napas panjang, mengatur nada suaranya. Ia tidak boleh terlihat berbeda. Untuk saat ini, topeng harus tetap dikenakan. Maaf. Ada rapat mendadak sama investor Singapura. Baru kelar jam 10. Tadi sempat mampir ke Mama juga. Rendra berjalan mendekat, memeluknya dari belakang, mengecup pipinya. Tania ingin menjauh, tapi ia menahan diri. Besok kita libur ya. Mau aku temani spa? Rendra bertanya sambil tersenyum. Tania tersenyum manis. Boleh. Sekalian kita brunch di Saffron? Fix. Dalam hati Tania berkata. Ya, nikmati selagi bisa, Ren. Karena waktumu hampir habis. Keesokan paginya, Tania memulai rencananya. Langkah pertamanya, mengamankan kekayaannya. Selama ini, sebagian besar aset keluarga Wibisono memang berada atas nama Tania. Tapi karena ia sangat mencintai Rendra, beberapa aset seperti rumah, saham minoritas di perusahaan cabang, serta kendaraan mewah mereka dibuat atas nama bersama. Bahkan, rekening pribadi mereka telah digabung dalam satu akun bersama untuk transparansi dan kepercayaan, kata Rendra saat itu. Dan itulah kebodohan yang tidak akan ia ulangi. Di kantor, Tania memanggil sekretaris kepercayaannya, Vera. Ia memberikan instruksi rinci. Semua proses perpindahan aset harus mulai dilakukan minggu itu juga. Ia mulai memindahkan saham dan aset pribadi ke dalam perusahaan holding baru yang ia dirikan diam-diam di bawah nama ibu kandungnya. Lalu, ia mengaktifkan kembali rekening-rekening lama atas nama gadisnya, yang selama ini tak disentuh. Vera sempat heran, namun Tania menjawab dengan kalimat pendek, bukan karena aku tak percaya, tapi kadang, kita harus mengamankan diri dari kemungkinan terburuk. Langkah kedua,
mencari tahu seberapa dalam rencana Rendra. Tania mulai menelusuri catatan keuangan pribadi mereka, terutama transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Rendra. Ia mulai curiga ketika melihat adanya pembelian rutin obat-obatan kimia dari apotek berbeda, transaksi kecil yang tersebar, tidak mencolok, tapi konsisten. Ia menyimpan salinannya, dan mulai membangun kronologi. Tania juga mulai mengamati dengan lebih saksama. Ia memperhatikan Rendra saat mereka makan malam. Ia memperhatikan apa yang disajikan, bagaimana Rendra mengambil bagian untuk dirinya sendiri, bagaimana ia menyajikan porsi Tania. Dan setiap kali Tania merasa ada makanan atau minuman yang rasanya aneh, ia tak langsung menelannya. Ia berpura-pura menelan, lalu diam-diam memuntahkannya di kamar mandi dan menyimpannya dalam botol kecil untuk dianalisis kemudian. Ia mulai menyimpan jejak, bukan untuk mengadu, tapi untuk menjebak. Langkah ketiga, menciptakan skenario sebaliknya. Jika Rendra ingin menghabisi dirinya untuk mendapatkan harta, maka Tania akan membuatnya percaya bahwa ia berhasil. Hanya untuk menyaksikan bagaimana pria itu jatuh dalam perangkapnya sendiri, Tania mulai berpura-pura lemah. Ia sering mengeluh pusing, mual, kelelahan. Ia membiarkan wajahnya terlihat lebih pucat, memperlambat gerakannya, bahkan sampai membuat Rendra menyarankan agar ia periksa ke dokter. Rendra tampak begitu peduli. Ia bahkan menawarkan diri untuk mengantar. Tapi Tania sudah tahu semuanya adalah sandiwara. "Coba kamu jangan terlalu banyak kerja," ucap Rendra suatu malam. "Aku nggak tahu harus gimana kalau kamu sampai kenapa-kenapa." Tania menatap matanya lama. "Iya, aku juga nggak tahu harus gimana kalau aku benar-benar mati." Rendra tertawa kecil. "Kamu lebay." "Ya, kamu pikir ini semua akan selesai begitu aku mati?" batin Tania. "Tunggu saat semua ini berbalik." Beberapa minggu berlalu, dan penyakit Tania semakin terlihat. Ia meminta cuti dari kantor, membuat tim direksi berpikir ia benar-benar sakit parah. Bahkan, ia mulai memakai wig untuk menutupi rambutnya yang ia potong sebagian, untuk memberi kesan bahwa ia menjalani pengobatan serius. Rendra mulai menunjukkan tanda-tanda senang. Ia menjadi lebih sering keluar malam, dan diam-diam Tania meminta Vera untuk menyewa seorang investigator swasta. Tak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan bahwa Rendra mulai menghubungi pengacara warisan, dan bahkan menjual satu unit properti mereka diam-diam. Bukti itu ia simpan rapi dalam berkas folder merah, yang ia beri judul, Saksi Bisikan Iblis. Tania tidak menangis, tidak lagi. Kini dia hanya menunggu waktu yang tepat. Saat Rendra yakin bahwa Tania tak punya harapan hidup lagi, saat ia mulai mengatur warisan dan mencoba mengklaim aset pribadi Tania, saat itulah ia akan menarik tali jebakan. Dan pria itu akan tahu bahwa wanita yang ia coba bunuh diam-diam ternyata adalah singa betina yang membiarkan mangsanya merasa aman sebelum mencabik dari dalam. Menteng Heritage Estate, kawasan elit di jantung Jakarta itu, masih tampak damai seperti biasa. Burung-burung merpati beterbangan di antara pepohonan trembesi, dan para satpam berseragam berdiri tegap di setiap penjuru jalan. Namun di balik dinding rumah nomor 18, rumah bergaya kolonial milik Tania dan Rendra, ketenangan hanyalah tipuan, karena rumah itu kini bukan lagi tempat istirahat, tapi telah berubah menjadi arena pengintaian. Beberapa hari setelah menerima laporan dari investigator swasta tentang aktivitas mencurigakan Rendra, Tania mengambil langkah baru, memasang kamera tersembunyi dan alat penyadap di beberapa titik penting rumah, dapur, ruang makan, kamar tidur utama, bahkan dalam rak penyimpanan vitamin. Ia tidak melakukannya sendiri. Tania menggunakan jasa perusahaan keamanan siber milik sahabat lamanya, Arvid, seorang teknisi sistem pengawasan yang juga mantan penyelidik digital untuk kasus kejahatan keuangan. "Ini bukan buat ngintip suami yang selingkuh, kan?" tanya Arvid, setengah bercanda saat memasang kamera mungil seukuran biji anggur di sudut dapur. "Bukan. Ini buat menangkap pembunuh sebelum dia sempat membunuh," jawab Tania datar. Arvid terdiam. Ia tidak bertanya lebih lanjut, karena ia tahu ekspresi dingin Tania itu bukan main-main. Sejak saat itu, setiap hari Tania menonton rekaman aktivitas Rendra di rumah dari ponselnya. Ia memperhatikan pola gerakannya,
Setiap langkah, ekspresi, dan yang paling penting, setiap kali ia menyentuh makanan atau minuman yang ditujukan untuknya. Dan seperti dugaan Tania, bukti demi bukti mulai muncul. Suatu malam, terekam jelas bagaimana Rendra membuka kapsul herbal yang biasa ia berikan pada Tania, lalu mencampurkan bubuk dari botol kecil tak berlabel sebelum menutup kembali. Ia melakukan itu dengan sangat hati-hati, bahkan memakai sarung tangan tipis. Di malam yang lain, Rendra tampak mengaduk minuman herbal Tania sambil menyeringai kecil, lalu membuang sisa serbuk putih ke tempat sampah. Tania mengambil sampah itu keesokan paginya dan menyerahkannya ke Eliza untuk diuji. Hasilnya, jejak zat berbahaya yang sama, brodifacoum, senyawa aktif dalam racun tikus, ditemukan. Dia nggak cuma niat, Tan. Dia udah jalanin. Ini percobaan pembunuhan berencana, kata Eliza dengan nada murka. Kamu harus lapor polisi. Tapi Tania menggeleng. Belum, kita belum cukup jauh. Langkah selanjutnya dalam rencananya, memancing Rendra untuk melangkah lebih dalam. Tania pura-pura semakin lemah. Ia mengatur agar catatan medisnya, yang ia manipulasi melalui klinik pribadi yang ia miliki, menunjukkan hasil diagnosis palsu. Kerusakan hati yang progresif. Dokumen itu ia letakkan di meja kerjanya, dalam folder setengah terbuka, cukup untuk membuat Rendra melihatnya. Dan benar saja, malam itu Rendra membuka folder tersebut diam-diam ketika Tania pura-pura tertidur. Kamera kecil di dalam meja mencatat segalanya, dari ekspresi terkejutnya hingga senyum samar di sudut bibirnya. Dia senang aku sekarat, batin Tania. Bagus. Semakin senang dia, semakin banyak celah dia buka untuk aku hancurkan. Kemudian, Tania mulai menggandakan dokumen-dokumen penting. Surat pernikahan, perjanjian aset, serta akta properti. Semua ia bawa ke notaris pribadinya dan membuat salinan untuk keperluan hukum. Ia juga mulai menyiapkan pengacara, bukan untuk menggugat cerai, tapi untuk menghancurkan Rendra secara hukum. Di saat bersamaan, ia memberi kuasa hukum pada ibunya dan adik laki-lakinya untuk mengambil alih operasional perusahaan bila terjadi sesuatu pada dirinya. Kenapa kamu tiba-tiba seperti orang yang akan pergi jauh? Tanya adiknya, galang. Tania hanya tersenyum. Karena kadang, sebelum kita bunuh monster, kita harus berpura-pura jadi korban yang tidak bisa melawan. Puncak jebakannya datang di akhir pekan. Hari itu, Tania pura-pura kolaps di kamar mandi. Ia menjatuhkan gelas dan membiarkan dirinya tergeletak di lantai selama beberapa menit sebelum memanggil Rendra dengan suara lemah. Rendra datang terburu-buru, dan saat melihat istrinya terbaring lemas, wajahnya hanya menampakkan satu emosi, lega. Ia segera mengangkat Tania ke ranjang, memeriksa denyut nadi, lalu mengangkat telepon. Namun bukan untuk memanggil ambulans. Ia menghubungi seseorang, suara pria tak dikenal dengan nada tergesa. Gue rasa tinggal 2-3 hari lagi. Semua dokumen udah gue siapin, kita tinggal pastiin dia nggak ke rumah sakit dulu. Rekaman percakapan itu ditangkap kamera dan alat penyadap yang dipasang Arvid, dan langsung dikirim ke server cadangan milik Tania. Keesokan paginya, Tania yang sakit parah dengan wajah pucat duduk di ruang kerja, membuka email yang berisi transkrip rekaman itu. Ia membacanya pelan, lalu menghubungi seseorang. Waktu kita mulai babak akhir, katanya singkat. Aktifkan semua file merah, laporkan ke pihak hukum. Dan di malam itu pula, sebuah surat panggilan dari kepolisian resmi dilayangkan kepada Rendra Wirawan, atas dugaan percobaan pembunuhan berencana dengan motif harta. Menteng Heritage Estate kembali sunyi di malam hari. Lampu-lampu taman bersinar temaram, menciptakan bayangan pohon di jalanan seperti lukisan yang tenang. Tapi ketenangan itu hanya sementara. Karena malam ini, kedamaian akan berubah jadi dentuman pertama dari kehancuran yang sudah disusun rapi oleh Tania. Di dalam rumah nomor 18, Rendra sedang duduk di ruang kerja pribadinya. Ia tengah menelepon seseorang. Suara di seberang adalah notaris rekanannya, yang diam-diam sedang menyusun dokumen pelimpahan aset jika sesuatu terjadi pada Tania. Kalau dia wafat sebelum surat perubahan ditandatangani, otomatis semua properti kembali ke pemilik gabungan, kan? Tanya Rendra. Ya, sesuai akta sebelumnya. Asalkan tidak ada gugatan atau wasiat rahasia yang muncul, jawab notaris itu tenang. Rendra tersenyum, menutup telepon, lalu melirik foto pernikahan mereka di meja kerjanya. Tania tersenyum dalam balutan gaun putih. Ia sendiri mengenakan jas hitam dengan dasi perak.
Sempurna. Pura-pura sempurna. Ia mendesis pelan. Kamu terlalu pintar, Tan. Tapi aku lebih dulu satu langkah. Namun malam itu, Rendra tak tahu bahwa ia tidak pernah satu langkah di depan. Justru sejak ia meletakkan racun pertama ke dalam kopi Tania, ia sudah berada di atas papan catur milik Tania. Jam menunjukkan pukul 00.47 saat suara ketukan keras terdengar di pintu utama. 3 kali. Lalu disusul suara tegas dari luar. Polisi, mohon buka pintu. Tania yang sudah bersiap dari dalam kamar berdiri tegak di depan jendela, mengintip mobil patroli yang berhenti di depan rumah. Di belakangnya, 2 mobil SUV hitam tanpa plat dinas tampak mengawal. Di bawah, Rendra terkejut. Ia bangkit dari sofa, bingung, sempat melirik ke arah tangga. Tania, teriaknya. Kamu manggil polisi? Tak ada jawaban. Ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Buka pintu, Saudara Rendra Wirawan. Kami membawa surat perintah penangkapan. Rendra membuka pintu perlahan. Di depannya berdiri 3 anggota kepolisian dari unit reserse kriminal khusus, lengkap dengan surat tugas dan pendamping dari pengacara negara. Seorang petugas wanita menyerahkan dokumen, lalu membacakannya. Saudara Rendra Wirawan diduga melakukan percobaan pembunuhan berencana terhadap istrinya, Tania Wibisono, dengan menggunakan racun kimia jenis brodifacoum, serta menyalahgunakan dokumen harta bersama untuk kepentingan pribadi. Dengan ini, saudara kami tangkap untuk penyelidikan. Rendra membeku, ini apa maksudnya? Saya nggak ngerti. Ini pasti kesalahan. Petugas hanya menatapnya datar. Sebaiknya Anda tidak bicara terlalu banyak sebelum pengacara Anda hadir. Tania turun dari tangga dengan langkah tenang. Gaun tidurnya putih bersih. Wajahnya pucat, seperti wanita yang sedang sakit, tapi sorot matanya tajam seperti mata elang. Rendra terpaku melihatnya. Tanduk, kamu manggil polisi? Kamu nuduh aku macam-macam. Tania hanya berjalan mendekat perlahan. Ia berdiri tepat di depan Rendra yang kini dijaga ketat oleh 2 petugas. Aku nggak nuduh, Ren, katanya tenang. Aku cuma kasih mereka rekaman video saat kamu ngasih racun ke kopi aku. Terus aku serahkan transkrip pembicaraanmu waktu kamu bilang, tinggal nunggu dia mati. Kamu mau bukti yang mana dulu? Rendra pucat, nafasnya tak beraturan. Kamu sengaja jebak aku? Enggak, kata Tania pelan. Kamu yang jebak diri kamu sendiri. Aku cuman buka mata. Selebihnya, itu keputusanmu. Petugas lalu memborgol tangan Rendra. Ia memberontak. Tunggu dulu. Aku suaminya, dia istriku, dia nggak bisa. Tania menatap matanya dalam-dalam. Suaranya lembut, tapi tajam seperti belati. Kamu pikir kamu bisa bunuh aku pelan-pelan, dan aku akan mati dalam diam? Salah besar, Ren. Kamu lupa. Aku bukan wanita yang bisa kamu musnahkan cuma karena kamu tersenyum manis. Sebelum Rendra digiring keluar, Tania melangkah 1 langkah lebih dekat. Ia menunduk perlahan dan berkata lirih di telinganya, Aku bangkit untuk membuatmu berlutut. Keesokan harinya, kabar penangkapan Rendra Wirawan menyebar cepat di media nasional. Diberitakan bahwa seorang suami ditangkap karena upaya pembunuhan berencana terhadap istrinya yang konglomerat. Netizen gempar. Media sosial meledak dengan tagar netizen Tania bangkit dan suami beracun. Tania sendiri hanya memberi 1 pernyataan pers resmi melalui pengacaranya. Saya tidak akan bicara banyak, tapi 1 hal yang ingin saya sampaikan kepada semua perempuan di luar sana. Jangan pernah remehkan bisikan hati kecil, karena kadang itu adalah suara pertama yang memberitahu kita bahwa kita sedang dikhianati. Malam itu, di ruang tahanan Polres Jakarta Selatan, Rendra duduk termenung dengan tangan terborgol. Tatapannya kosong. Di depannya hanya tembok kusam dan suara derit besi. Tak ada kopi pagi, tak ada jas mahal, tak ada rumah mewah. Yakini hanya seorang pria biasa yang ditelanjangi oleh kebenaran. Sementara di rumah besar yang kini terasa lapang, Tania berdiri di balkon atas, menatap langit malam. Hujan turun perlahan, membasahi taman mawar putih di bawahnya. Ia menarik napas dalam-dalam. Perang belum selesai, tapi sang musuh sudah jatuh. Dan itu baru permulaan. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat siang itu dipenuhi wartawan. Kamera-kamera berbaris seperti meriam siap tembak. Tagar Rina sidang Rendra kembali trending. Mereka semua ingin melihat langsung pria yang tega mencoba meracuni istrinya demi harta. Di tengah kerumunan itu, Tania Wibisono melangkah tenang. Mengenakan setelan jas abu-abu bergaris halus, dengan rambut disanggul rapi dan kacamata hitam di wajahnya, ia tampak lebih seperti CEO daripada seorang korban percobaan pembunuhan.
Tapi memang begitulah dia. Bu Tania, benar suami ibu akan dijerat pasal 340. Apakah benar suami ibu sudah mencoba meracuni sejak 2 bulan lalu? Apa ibu masih cinta pada Rendra? Tania hanya tersenyum tipis dan berkata singkat, biarkan pengadilan yang menjawab. Di dalam ruang sidang, suasana terasa menegangkan. Rendra duduk di kursi terdakwa, mengenakan kemeja putih polos, wajahnya lebih tirus, matanya cekung. Ia tampak jauh dari pria mapan yang dulu tersenyum di sampul majalah bisnis bersama istrinya. Jaksa penuntut mulai membacakan dakwaan. Terdakwa Rendra Wirawan secara sadar dan terencana, selama periode 3 bulan, melakukan upaya pembunuhan terhadap istrinya, saudari Tania Wibisono, dengan memberikan zat beracun dalam makanan dan minuman. Motif terdakwa diduga kuat, terkait dengan keinginan menguasai sebagian besar aset korban. Bukti-bukti disajikan secara sistematis. Rekaman video saat Rendra mencampur kapsul racun, transkrip pembicaraan telepon, bukti pembelian zat kimia, dan hasil laboratorium dari sisa makanan Tania. Di antara semua itu, ada satu bukti yang membuat pengunjung sidang terdiam. Catatan keuangan rahasia milik Rendra yang menunjukkan bahwa ia telah mengalihkan sebagian aset Tania secara ilegal ke akun atas nama wanita lain. Tania menatap bukti itu. Namanya muncul di layar. Anissa Maharani. Seketika, potongan-potongan kecil yang dulu tidak masuk akal mulai menyatu dalam pikirannya. Perjalanan dinas mendadak Rendra ke Surabaya. Pesan-pesan singkat yang selalu ia hapus. Senyum licik yang kerap muncul setelah panggilan telepon tengah malam, kini semuanya masuk akal. Bukan cuma harta, ada wanita lain. Dan mereka berdua ingin aku mati. Di sesi istirahat, Rendra duduk di ruang tahanan sementara. Tangan dan kakinya dibelenggu. Namun saat melihat Tania memasuki ruangan untuk sesi mediasi tertutup, wajahnya justru menampilkan senyum tipis. Masih tega datang ke sidang? Tanyanya datar. Aku datang bukan karena tega, jawab Tania sambil duduk. Tapi karena aku ingin lihat langsung saat kamu tenggelam dalam lubang yang kamu gali sendiri. Rendra menunduk sebentar, lalu menatapnya lagi. Dan saat itulah, ia menjatuhkan bom. Aku bukan satu-satunya yang ingin kamu mati, Tan. Tania menyipitkan mata. Maksudmu? Anissa bukan cuma selingkuhanku, katanya dengan nada pelan tapi jelas. Dia adik ipar Komisaris Wibisono cabang Surabaya. Orang dalam. Dia bilang perusahaan kamu akan lebih rapi kalau kamu keluar dari jalur. Tania membeku, napasnya tercekat. Jadi ini bukan cuma soal cinta dan harta? Bisiknya. Bukan. Ini sudah jadi permainan yang lebih besar dari yang kamu kira. Kamu pikir aku pintar? Aku cuma pion, Tan. Tapi aku senang, karena pion juga bisa membunuh ratu. Percakapan itu mengubah segalanya. Tania keluar dari ruang mediasi dengan wajah tanpa ekspresi, tapi dalam hatinya badai mulai membesar. Ia selama ini fokus menghancurkan Rendra, pria di sebelahnya. Tapi sekarang ia sadar. Ada jaringan pengkhianatan yang lebih luas. Mereka ada di dalam perusahaannya sendiri. Mereka menyusup dalam rapat, laporan keuangan, bahkan mungkin memantau gerak-geriknya sejak lama. Dan Anissa, wanita itu bukan hanya selingkuhan. Ia adalah pintu masuk ke rencana besar untuk menjatuhkan Tania dari dalam, secara hukum, bisnis, dan nyawa. Sidang kembali dibuka. Di hadapan hakim, Rendra, tanpa diduga, mengubah sikap. Ia mengakui perbuatannya, tanpa ragu. Tanpa negosiasi. Benar, Yang Mulia. Saya mencampur racun dalam minuman istri saya. Saya ingin dia mati. Karena saya ingin hartanya. Tapi juga karena saya diminta melakukannya. Oleh seseorang yang menjanjikan saya kekuasaan yang lebih besar jika Tania lenyap. Hakim tampak terkejut. Jaksa mencatat cepat. Suara wartawan di luar ruang sidang mulai ribut. Tapi Tania hanya menatap lurus. Tidak kaget. Tidak gentar. Dia tahu, ini baru babak kedua, dan permainan belum selesai. Satu musuh sudah tumbang, tapi kini medan perang bergeser. Dari ruang makan dan kamar tidur, ke ruang direksi dan rapat pemegang saham. Tania sadar, jika ia ingin bertahan, ia harus mematahkan musuh yang jauh lebih berbahaya. Pengkhianat dari dalam. Pagi itu, Tania duduk sendiri di lantai paling atas gedung Wibisono Tower. Jakarta terlihat seperti hamparan teka-teki yang belum selesai.
Hanya segelintir orang tahu bahwa di balik gedung-gedung megah dan kemewahan, ada racun yang mengalir pelan. Bukan di dalam kopi, tapi dalam struktur perusahaan. Ia menatap daftar direksi yang baru-baru ini disusun ulang oleh komisaris pusat. Di sana ada nama yang selama ini ia percaya. Alvino Wicaksono, sepupu jauh dari pihak ibunya, kini menjabat sebagai komisaris utama. Anissa Maharani, staf keuangan regional Surabaya, kini dipromosikan sebagai manajer operasional Timur. Dan Yohanes Budi, penasihat hukum internal yang diam-diam pernah bekerja dengan firma hukum milik keluarga Rendra. Semua ini sudah disusun rapi, gumam Tania. Dan aku baru tahu saat bomnya meledak. Hari itu juga, Tania memanggil Galang, adik kandungnya yang kini menjabat sebagai wakil direktur umum. Kita dikhianati dari dalam, ujar Tania tanpa basa-basi. Galang mengangguk. Aku sudah curiga sejak audit terakhir. Ada dana gelap dari rekening anak perusahaan di Semarang dan Surabaya. Tapi ketika aku coba gali, sistemnya ditutupin dari pusat. Mereka tutup jalur akses kita. Ya, Tania menatap Galang dalam-dalam. Kita butuh orang dalam yang bisa buka semuanya. Tapi diam-diam. Kita sedang dikelilingi musuh. Galang ragu sejenak, lalu berkata, ada satu orang. Dia mantan auditor senior. Sekarang kerja freelance, namanya Citra Prameswari. Dulu dia yang bongkar skandal dana CSR fiktif di grup Bima Karya. Tapi, dia keras kepala, nggak suka main aman. Tania tersenyum tipis. Bagus, kita nggak butuh orang yang suka main aman. 3 hari kemudian, Tania bertemu Citra secara rahasia di sebuah kedai kopi kecil di Cikini. Wanita itu berambut pendek, mengenakan hoodie abu-abu dan ransel. Terlihat seperti mahasiswa biasa, tapi matanya tajam dan sikapnya tegas. Aku tahu Wibisono Group ada yang kotor, tapi biasanya keluarga nutup rapat-rapat. Kenapa kamu buka sendiri? Tania menatap lurus. Karena yang ngebusukin perusahaan ini, keluargaku sendiri. Citra mengangguk. Oke, aku bantu. Tapi aku mau semua akses. Dan hasil audit rahasia ini, cuma aku dan kamu yang tahu. Setuju. Citra mulai bekerja diam-diam dari server bayangan yang hanya bisa diakses oleh 2 perangkat, miliknya dan milik Tania. Ia masuk ke laporan keuangan cabang Surabaya, lalu cabang Semarang dan Medan. Butuh waktu 2 minggu sampai benang kusut itu mulai kelihatan, dan hasilnya mengerikan. Dana proyek fiktif senilai 17 miliar masuk ke rekening pribadi seorang staf keuangan Surabaya, dan tak lain, itu adalah Anissa Maharani. Di saat bersamaan, Alvino, sang komisaris utama, menyetujui beberapa pembelian saham bodong dari entitas luar negeri yang ternyata masih terafiliasi dengan firma milik Rendra. Dan Yohanes Budi, sang penasihat hukum, pernah menghapus beberapa klausul perjanjian warisan yang memberi Tania hak istimewa sebagai pemilik tunggal holding utama. Dalam kata lain, mereka semua bekerja sama untuk menjatuhkan Tania secara bertahap. Bukan cuma ingin membuatnya mati, tapi juga ingin menghapus jejaknya dari sejarah Wibisono Group. Tania tidak tinggal diam. Malam itu ia mengumpulkan semua bukti. Bersama Citra dan Galang, mereka membuat struktur kronologi pengkhianatan. Siapa yang mulai, siapa yang bergerak, dan siapa yang diam tapi tahu. Ia juga menyusun dokumentasi hukum, termasuk pengakuan Rendra di ruang sidang, yang menyebut nama Anissa sebagai aktor tambahan. Dan berdasarkan itu, ia mengajukan perintah internal audit investigatif resmi ke Dewan Etik Perusahaan, memaksa komisaris pusat ikut duduk dalam rapat luar biasa. Hari rapat tiba. Di ruang kaca lantai 43, semua pemegang saham duduk tegang. Di tengah ruangan, layar proyektor menyala, menampilkan grafik, dokumen, dan rekaman suara Rendra yang berkata, Anissa bukan cuma selingkuhanku, dia perantara. Mereka nggak butuh aku cinta sama dia. Mereka cuma butuh Tania mati. Ruangan hening, Tania berdiri perlahan. Selama ini kalian berpikir aku terlalu sibuk untuk tahu. Terlalu lemah karena racun. Terlalu sibuk menyelamatkan nama keluarga. Katanya, menatap satu persatu wajah di ruangan. Tapi kalian salah. Ia mengeluarkan sebuah map bersegel merah. Di sini ada semua bukti penggelapan, pengkhianatan, dan kolusi kalian. Mulai hari ini, saya ajukan pembekuan jabatan 3 orang dalam rapat ini sebelum hukum mengambil alih. Keputusan seperti ini harus lewat konsensus, protes Alvino. Tania menatapnya dingin.
Kecuali ketika yang kalian musuhi adalah pemilik tunggal 62% saham induk. Milik siapa saham itu? Ia menatap mereka, lalu menatap layar. Nama pemilik, Tania Kartika Wibisono. Dilindungi oleh holding pribadi, Kartika Sentinel Corp. Dilindungi oleh akta wasiat terbaru mendiang ayahnya. Semua diam, dan di saat itulah kekuasaan berubah tangan. Malam itu, ketika semua musuhnya sudah mulai jatuh satu persatu, Tania duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka laci, mengambil foto pernikahan yang dulu selalu ia letakkan di meja. Kini ia meletakkannya ke dalam amplop besar dan membakarnya perlahan. Selesai, bisiknya. Tapi jauh di lubuk hatinya ia tahu, belum semua selesai. Karena perang seperti ini tak pernah berakhir dalam satu babak. Dulu, ia duduk di belakang kemudi mobil sport dan menatap dunia dari puncak. Sekarang, ia duduk di lantai dingin sel penjara, bertelanjang kaki, dan memohon belas kasih dari perempuan yang dulu nyaris ia bunuh. Rendra Wirawan tak lagi seperti pria yang dulu Tania kenal. Tubuhnya kurus, wajahnya kusut, dan rambutnya tak lagi rapi. Di balik jeruji besi rumah tahanan Cipinang, wajahnya penuh penyesalan, atau mungkin hanya takut. Sudah 2 bulan sejak persidangan pertama. Proses hukum terus berjalan. Pengakuannya memang mempercepat investigasi, tapi membuat semua beban hukuman jatuh penuh ke pundaknya. Tania tidak menambahkan apapun. Ia hanya membiarkan sistem berjalan. Dan kini, setelah merasa benar-benar sendiri, Rendra meminta hal yang tak terduga. Tania, aku mau ketemu. Cuma 1 kali, aku mohon. Permintaan itu disampaikan melalui pengacara barunya. Suratnya diketik rapi, tapi nadanya goyah. Tania membaca surat itu dengan wajah tenang di kantornya, di bawah logo perusahaannya yang kini ia kendalikan penuh. Galang, yang duduk di depannya, langsung bereaksi. Ngapain kamu temuin orang kayak dia? Dia udah nyoba bunuh kamu, Tan. Gak ada harga dirinya. Tania tidak langsung menjawab. Ia menyandarkan punggung dan menatap langit di luar jendela. Aku mau lihat sampai di mana manusia bisa tenggelam setelah menghancurkan segalanya. Hari itu pun tiba. Tania datang ke rutan ditemani pengacara dan pengawalnya. Wajahnya dingin, langkahnya mantap. Ia mengenakan pakaian serba hitam, elegan, formal, dan tegas. Semua sipir menunduk hormat padanya. Meskipun ia bukan pejabat, aura kekuatannya tidak bisa disangkal. Di ruang kunjungan khusus, Rendra sudah menunggu. Ia berdiri terbata ketika melihat Tania masuk. Tangannya masih diborgol, bajunya lusuh. Tania duduk menatapnya tanpa ekspresi. Rendra mencoba tersenyum tapi gagal. Aku tahu ini semua salahku. Tania tak menjawab. Aku cuma terlalu buta, terlalu serakah. Aku pikir, kalau kamu mati, aku bisa hidup lebih bebas. Tapi ternyata, suaranya tercekat. Aku kehilangan segalanya, dan kamu tetap berdiri. Tania mencondongkan badan sedikit. Kamu minta ampun, Ren. Ia mengangguk. Matanya basah. Ya, aku minta ampun. Aku mohon, setidaknya untuk tidak biarkan aku di penjara seumur hidup. Bantu aku, Tan. Bantu aku keluar dari sini. Aku udah hancur. Tania menghela napas perlahan lalu berdiri. Langkahnya tenang. Ia berjalan ke sisi meja, lalu berdiri tepat di depan Rendra. Rendra masih menunduk. Tapi ketika ia mengangkat wajah, ia melihat sepatu hitam milik Tania tepat di depannya. Ia kaget. Dan sebelum ia bisa bicara lagi, Tania berkata pelan, "Looted." Rendra menatapnya. "Apa? Kamu bilang kamu menyesal. Kamu bilang kamu minta ampun. Maka berlutut." "Apa maksudmu?" "Berlutut. Cium kakiku. Seperti kau ingin aku mati, sekarang kau harus menunjukkan bahwa kau lebih rendah dari bayanganku." Wajah Rendra gemetar. Ia melihat ke sekeliling, takut dipermalukan. Tapi ruang itu hanya ada mereka berdua, dan satu sipir yang menjaga dari luar kaca. Dan dengan tubuh gemetar, Rendra perlahan jatuh berlutut. Tangannya gemetar, wajahnya basah oleh keringat. Ia memejamkan mata, dan mengecup sepatu wanita yang pernah ia racuni. Beberapa detik berlalu dalam sunyi. Sampai akhirnya Tania berkata, "Bagus, tapi sayangnya, kamu mencium kakiku bukan karena sadar, tapi karena kamu takut, dan takut bukan penyesalan." Ia melangkah pergi,
meninggalkan Rendra yang masih gemetar di lantai. Di luar ruang tahanan, Tania berhenti sejenak, memandang ke langit, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Ini bukan kemenangan, ini pengingat bahwa aku pernah mencintai seseorang yang tega menusukku dari belakang, dan aku memilih untuk tetap hidup. Kemenangan Tania atas Rendra dan pembongkaran konspirasi dalam perusahaan membuat publik memujanya. Media menampilkan wajahnya sebagai simbol kekuatan perempuan yang bangkit dari pengkhianatan. Namun di balik sorotan kamera dan tepuk tangan sosial media, bayangan baru mulai mengintai dari belakang. Dan yang pertama menyadarinya bukan Tania, tapi Citra Prameswari. Citra, sang auditor independen yang membantu Tania membongkar kejahatan keuangan dalam perusahaan, kini bekerja diam-diam dari sebuah ruang kerja kecil di kawasan Blok M. Ia masih memeriksa file keuangan digital yang berkaitan dengan divisi-divisi tersembunyi perusahaan. Suatu malam, saat menelusuri server internal anak perusahaan Wibisono Energi, ia menemukan anomali. File audit yang ia buat dan kunci enkripsinya telah diubah tanpa izin. Nama pengunggah baru, CP Wibisono, inisial miliknya. Tapi ia tidak pernah membuat akun itu. Di dalamnya ada rekaman transfer dana sebesar 12 miliar rupiah dari rekening perusahaan ke rekening milik Citra sendiri. Padahal Citra tidak pernah menerima dana tersebut. Ini jebakan, gumamnya, matanya melebar. Seketika ia sadar, seseorang mencoba menjeratnya. Dan lebih buruknya lagi, orang itu kemungkinan besar ada di lingkaran terdekat Tania. Keesokan harinya, Citra menemui Tania secara langsung. Di ruang kerja pribadi lantai 20 yang kini penuh dengan dokumen penting dan laporan pemulihan pasca konflik, Citra memaparkan semua temuannya. Tania menatap layar laptop Citra dengan kening berkerut. Rekening atas namamu, tapi kamu nggak pernah buka? Tidak, itu palsu. Tapi semua file auditku sudah dimodifikasi, bahkan yang disimpan offline. Ini bukan pekerjaan amatiran, Tan. Ini kerjaan profesional. Mungkin orang dalam, orang yang tahu bagaimana aku bekerja. Berarti seseorang ingin kamu kelihatan korup setelah kamu bantu aku jatuhin mereka. Citra mengangguk pelan. Ini bukan cuma framing. Ini rencana pembunuhan karakter. Kalau tuduhan ini masuk berita, semua kredibilitasku hancur. Dan kamu kehilangan saksi kunci dalam kasus korupsi perusahaan. Tania terdiam sesaat. Pikirannya berputar cepat. Ia menatap layar, lalu membuka panel akses keamanan IT perusahaan. Akses yang hanya dimiliki 3 orang. Dirinya, Galang, dan satu lagi, Yohanes Budi. Dia sudah dikeluarkan kan? Tanya Tania. Citra menegaskan. Secara struktural iya, tapi dia masih punya akses VPN lama. Dan aku curiga, dia belum berhenti. Tania segera menghubungi Galang. Malam itu juga mereka mengadakan rapat tertutup dengan pakar keamanan siber. Dari hasil pelacakan digital, ditemukan bahwa akses penyusupan ke sistem audit Citra dilakukan dari lokasi yang tidak biasa, sebuah rumah milik staf junior hukum perusahaan atas nama Sinta Damarjati. Tania tak mengenalnya secara pribadi, tapi setelah dicek lebih lanjut, ditemukan fakta mencengangkan. Sinta adalah sepupu dari Anissa Maharani. Yang lebih mengerikan lagi, penyusupan dilakukan seminggu setelah Anissa ditangkap. Artinya, ada kemungkinan besar Anissa sudah menyiapkan operasi lanjutan, meski ia tahu akan tertangkap. Tania menggenggam gelas kopi di ruang kantornya malam itu. Matanya menatap kosong keluar jendela. Citra berdiri di sampingnya, menunggu instruksi. Ini belum selesai, kata Tania lirih. Kita kejar mereka? Tania mengangguk. Bukan cuma kejar. Kita patahkan setiap cabang pohon busuk itu. Dan kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Ia menoleh ke arah Citra dan menatapnya tajam. Siapa yang menyembunyikan Yohanes setelah dia dipecat? 3 hari kemudian, seorang pria misterius tertangkap kamera keamanan memasuki sebuah rumah kontrakan di Depok Timur. Kamera itu dipasang secara diam-diam oleh Galang dan timnya. Pria itu tampak membawa dokumen dan berbicara dengan seseorang yang setelah dicek lebih lanjut, ternyata adalah staf lama IT kantor pusat yang menghilang 2 bulan lalu. Setelah ditelusuri, mereka menemukan jaringan kecil yang menyimpan semua backup file audit ilegal, rekaman palsu, dan bahkan draft fitnah terhadap Citra yang sudah siap dikirim ke media. Tania menggenggam semua bukti itu dan langsung menjadwalkan konferensi pers tertutup. Di hadapan segelintir wartawan ekonomi, ia membongkar fakta bahwa ada jaringan sisa konspirator yang masih aktif.
Ada upaya pembunuhan karakter terhadap saksi utama kasus internal. Dan lebih penting bahwa konspirasi ini didalangi oleh mereka yang tidak rela Wibisono Group dipimpin oleh seorang wanita. Ini bukan tentang dendam pribadi lagi, ucap Tania saat itu. Ini tentang sistem yang menolak tunduk pada integritas. Malam itu, Citra berdiri di atap gedung Wibisono Tower. Tania menghampirinya, membawa 2 cangkir teh. Dulu aku kira kamu keras kepala, kata Tania. Citra tertawa kecil. Aku emang keras kepala. Tania tersenyum, menatap langit malam Jakarta. Tapi keras kepalamu menyelamatkan banyak hal. Citra menatapnya balik, dan ketegasanmu menyelamatkan semuanya. Namun satu misteri belum terpecahkan. Kemana Yohanes Budi melarikan diri? Dan siapa yang menyokong pergerakannya di luar struktur perusahaan? Karena kini, Tania tahu. Satu pengkhianat mungkin telah kabur ke luar negeri. Dan jika ia tak segera ditangkap, racun lain bisa saja menyebar. Tak lagi dari secangkir kopi, tapi dari balik tanda tangan dan dokumen hukum yang tak terlihat. Setelah pengungkapan jaringan pengkhianatan dalam negeri, Tania tahu ancaman belum usai. Yohanes Budi, si dalang utama yang mengatur sabotase dari balik layar, kini menghilang bak di telan bumi. Namun bukannya menyerah, Tania justru semakin membara. Sore itu, di ruang kerjanya yang kini penuh layar monitor dan dokumen intelijen, Tania menatap peta dunia digital. Titik-titik merah menandakan lokasi-lokasi terkait operasi bisnis gelap. Sistem pelacakan digital sudah menunjukkan jejaknya di Singapura, lalu Hong Kong, kata Galang sambil menunjuk layar. Dia menggunakan nama samaran, tambah Citra, dan mengalihkan dana lewat perusahaan cangkang di zona bebas pajak. Tania menarik napas dalam, mempersiapkan diri untuk pertarungan yang jauh lebih kompleks. Di bawah bayang-bayang gedung pencakar langit Marina Bay Sands, Singapura, seorang pria tampak gelisah. Yohanes, yang sudah memotong rambut dan mengenakan pakaian sederhana, menatap layar laptop yang menampilkan grafik keuangan. Dia tahu pengejaran sudah dekat, tapi masih ada satu kartu as yang belum dia mainkan. Jaringan bisnis gelap internasional yang selama ini jadi pintu belakang keluarganya, menguasai kekayaan dan kekuasaan. Sementara itu, Tania sudah berkoordinasi dengan Interpol dan sejumlah lembaga penegak hukum internasional. Ia juga memanggil seorang ahli cybersecurity dan intelijen bernama Arjuna Wiratama, mantan agen BIN, yang kini bekerja sebagai konsultan keamanan. Kalau Yohanes sudah sampai di sini, ini bukan sekadar urusan perusahaan, kata Arjuna serius. Ini masuk ranah kriminal internasional, penyalahgunaan dana, pencucian uang, sampai mungkin korupsi lintas negara. Tania mengangguk. Kalau dia berhasil membangun jaringan ini, kita harus bongkar sampai ke akar. Perburuan itu membawa mereka ke Hong Kong, di mana Yohanes mengatur pertemuan rahasia dengan broker keuangan gelap dari Eropa Timur. Melalui operasi pengintaian rahasia, tim Tania memantau transaksi dan pergerakan uang yang tidak wajar. Tania yang ikut dalam misi ini harus berhati-hati. Ini bukan lagi permainan kekuasaan di Indonesia, tapi sebuah labirin dunia gelap yang dipenuhi jebakan. Dalam sebuah malam yang penuh hujan, Yohanes berusaha menghubungi seseorang melalui saluran telepon satelit yang aman. Suaranya dingin dan penuh perhitungan. Ini baru permulaan, katanya. Mereka pikir aku sudah kalah, tapi aku punya senjata yang belum mereka tahu. Pesan itu disampaikan ke seseorang yang disebutnya Mawar Hitam, kontak rahasia yang selama ini menjadi otak gelap jaringan kriminal itu. Di sisi lain, Tania mempersiapkan langkah hukum dan operasi rahasia untuk menangkap Yohanes. Ia tahu risiko ini besar, namun ia tak bisa mundur. Sebelum kembali ke Indonesia, Tania mengirim pesan singkat pada Galang. Kita sedang memasuki medan perang baru. Ini bukan hanya soal perusahaan, tapi nasib banyak orang yang terjebak dalam jaringan ini. Jangan lengah. Mawar Hitam. Nama itu bergaung dalam benak Tania sejak pesan singkat Yohanes Budi. Siapa sebenarnya sosok di balik julukan itu? Dan apa peran mereka dalam jaringan kejahatan internasional yang kini mengancam bukan hanya perusahaan, tapi nyawanya? Di sebuah kafe kecil di tengah kota Hong Kong, Tania bertemu Arjuna Wiratama dan Galang. Peta-peta digital dan dokumen rahasia berserakan di atas meja. Menurut data yang aku kumpulkan, Arjuna membuka pembicaraan. Mawar Hitam bukan hanya broker biasa. Mereka adalah mastermind yang mengatur operasi dari balik layar. Identitas aslinya sangat tertutup, tapi ada petunjuk kuat yang mengarah ke seseorang dari dunia politik dan bisnis Asia Tenggara.
Tania mengerutkan dahi. Jadi ini bukan hanya soal kejahatan finansial biasa. Ini konspirasi besar. Dengan bantuan agen Interpol lokal, Tania dan tim mulai mengurai jejak digital mawar hitam. Mereka menemukan sejumlah transaksi dan komunikasi yang terhubung ke jaringan politik bayangan di beberapa negara. Salah satu momen penting terjadi saat mereka menyadap sebuah panggilan telepon antara mawar hitam dan seorang pejabat tinggi yang diduga kuat memberikan perlindungan. Semuanya harus tetap tertutup. Suara di telepon terdengar dingin. Kita tidak boleh biarkan Tania sampai membuka semua ini. Tania menatap layar dan menekan bibirnya. Ia tahu permainan ini jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Namun, ia juga tahu bahwa untuk mengakhiri ini, ia harus menembus lapisan kedok yang menutupi mawar hitam. Sementara itu, Yohanes Budi yang kini sadar jejaknya mulai terkuak, mengirim pesan rahasia ke jaringan bawah tanah. Ia menginstruksikan untuk segera memindahkan aset dan informasi kritis ke tempat yang lebih aman. Di sebuah ruangan gelap, sesosok wanita dengan masker hitam mengawasi monitor yang menampilkan pergerakan Tania. "Aku sudah mendengar kabar," katanya pelan. "Tania semakin dekat. Saatnya kita beri dia pelajaran." Tania, yang kini merasa waktu semakin menipis, merencanakan sebuah operasi penggerebekan di sebuah gudang di pinggiran kota yang diduga menjadi markas sementara jaringan mawar hitam. Dengan bantuan pasukan keamanan lokal dan dukungan Interpol, mereka menyergap lokasi tersebut. Namun, yang ditemukan hanya sejumlah dokumen dan komputer yang sebagian besar sudah terhapus. Di antara puing-puing itu, Tania menemukan sebuah catatan kecil yang berisi alamat sebuah villa di Bali. "Sinyal kuat," ujar Galang. "Ini mungkin markas berikutnya." Tania mengangguk. "Kita harus ke sana. Ini mungkin kesempatan terakhir." Bali, dengan keindahan alam dan sunyinya, menjadi saksi pertarungan terakhir yang telah lama terpendam di hati Tania. Villa mewah di tepi pantai itu bukan sekadar tempat, melainkan medan akhir dari perjalanan penuh luka, pengkhianatan, dan kekuatan seorang perempuan yang bangkit dari kehancuran. Tania melangkah dengan tegap memasuki ruang utama villa. Di sana sudah menunggu 3 sosok yang telah merusak hidupnya. Rendra Wirawan, suaminya yang dulu dicintainya tapi berkhianat dengan kejam. Yohanes Budi, otak pengkhianatan dan pelarian bisnis gelap. Mawar hitam, dalang bayangan yang selama ini mengendalikan segalanya. Ketiganya terpaku saat Tania berdiri di hadapan mereka, wajahnya bercahaya penuh amarah dan ketegasan. Rendra yang melihatnya menggigil, dan dengan suara gemetar berkata, "Tan, aku datang bukan untuk melawan tapi memohon maaf." Tania menatapnya dingin. "Maaf tidak akan menghapus racun yang kau beri, Rendra. Tapi ada satu hal yang harus kau lakukan." Rendra berlutut. Ia tahu, ini adalah saat penebusan terakhirnya. Dengan penuh rasa bersalah, ia menunduk dan mencium kaki Tania. Mawar hitam tertawa sinis. "Kau pikir dengan satu aksi bisa membalaskan semua luka? Kau salah besar." Tania mengangkat suaranya. "Ini bukan soal membalas luka. Ini tentang kekuatan untuk berdiri setelah terjatuh. Dan aku berdiri bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan." Yohanes Budi mencoba menyerang secara fisik, namun Galang dan pasukan keamanan yang telah disiapkan Tania langsung bergerak sigap, mengamankan semua. Pertarungan fisik dan emosional itu berakhir dengan penangkapan ketiga pengkhianat itu. Tania berdiri di tengah ruangan, mengingat kembali perjalanan yang telah dilaluinya. Dari cinta yang berujung pengkhianatan, dari rencana pembunuhan diam-diam, hingga pengungkapan konspirasi besar yang melibatkan mafia internasional. Rendra menangis saat menatap Tania. "Maafkan aku telah bodoh dan serakah." Tania memandangnya dengan mata lembut tapi tegas. "Tidak semua bisa dimaafkan, tapi aku memilih untuk melepaskan kebencian itu. Karena aku tahu, hidup harus lebih dari sekadar dendam." Ia lalu berdiri tegap, melangkah keluar villa dengan kepala tinggi. Di belakangnya, Rendra dan yang lain kini harus menanggung akibat perbuatan mereka. Hari-hari berikutnya, Tania terus membangun kembali dirinya dan perusahaannya. Keberanian dan ketegasannya menjadi inspirasi bagi banyak perempuan yang menghadapi ketidakadilan. Cerita ini berakhir dengan Tania berdiri di atas panggung konferensi, menerima penghargaan atas keberaniannya membongkar kejahatan dan mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Ia menatap ke arah hadirin dan berkata dengan suara penuh keyakinan, "Ketika kita dihancurkan oleh orang yang kita cintai, kita punya 2 pilihan, menyerah atau bangkit. Aku memilih bangkit, dan kamu pun bisa." Cerita ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari harta atau kekuasaan,
melainkan dari keberanian untuk bangkit setelah dikhianati dan dijatuhkan. Ketika menghadapi pengkhianatan dan ketidakadilan, memilih untuk berdiri tegak dengan integritas dan tekad akan membawa kita menuju keadilan dan kebebasan. Dendam mungkin membakar jiwa, tapi pengampunan dan ketegasan adalah jalan menuju kedamaian dan kemenangan yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.